Halo, bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan yaitu video tadi live streaming dari IG-nya Ditjen GTK yaitu tentang perbaikan rekening TPG di Info GTK. Untuk lebih jelasnya bagaimana prosesnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, Eh, teman-teman sekalian GTK yang ada dimanapun berada. Dan selamat siang, Mas Selamat Hafiz. siang Bang Nazar. Sehat, Mas Gimana nih? Hafiz? Alhamdulillah. Sehat Bang Puasa? Nazar? Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nazarudin, salah satu staf di GTK bagian perencanaan dan yang kebetulan yang selama ini memegang data untuk proses info GTK di GTK ya, info.gtk.dikdasmen.go.id ya, itu kebetulan di belakang layarnya salah satunya dari sekian banyak orang itu adalah kami berdua. Iya, Ya. betul. Dan ini di sebelah saya Mas Hafiz ya, yang selama ini selalu mengurus terkait dengan tunjangan profesi ya, baik yang ASN maupun yang non ASN. Jadi orang-orang di balik layarnya sistem tunjangan profesi ya, atau kita kenal sekarang dikenal itu Simtun. Nah, kenapa hari ini tiba-tiba kami berdua yang orang biasanya ada di balik layar harus menampakkan wajahnya di sini secara live? Ini karena banyaknya isu yang berkembang, informasi ya, bukan isu ya. Jadi banyaknya informasi yang berkembang yang kadang-kadang justru ditanggapinya salah atau banyak yang salah mengerti dengan informasi-informasi tersebut. Nah, itu terutama ini adalah masalah verifikasi rekening. Terus bagaimana verifikasinya, tahapan verifikasinya, terus bagaimana perbaikannya, bagaimana buat guru-guru yang baru lulus PPG yang belum punya rekening, atau yang dia sudah punya rekening karena dia dulu pernah pernah menerima TPG sebelumnya sebagai non ASN dan sekarang jadi ASN, bagaimana. Nah, kurang lebih yang seperti itu yang mungkin akan kita bahas hari ini. Nah, Oke. Mas Hafiz. Gantian Bang. Oh, iya. Gue yang nanya dong. Iya. Masa lu yang ngomong mulu? Gini Bang. Mohon maaf ya, kebetulan lagi kurang fit atau gorokannya. Iya. Gini Bang. Ini kan banyak yang nanya nih. Gimana caranya untuk merubah nomor rekening? Baik guru ASN maupun non ASN. Ya, itu kan berarti mereka pada dasarnya awalnya sudah punya rekening. Berarti dia adalah penerima tunjangan profesi lama. Ya. Ya kan, orang-orang yang dari dulu sudah terima tunjangan profesi. Nah, baik yang ASN maupun yang non ASN. Ya, sekarang kita bagi dua nih, karena beda nih yang ASN dengan non ASN ya. Ya, Nah, betul. kalau yang ASN selama ini kan selalu pada saat ada rekening retur segala macam itu selalu berhubungan dengan dinas pendidikan. Benar. Nah, ini pun tidak jauh beda Mas Hafiz. Oke. Jadi kita tetap kalau ada guru yang salah rekening, ya tetap harus berkomunikasi dengan dua operator di dinas pendidikan. Oke. Ya salah satunya lah, yang harus dua-duanya, tapi salah satu dari dua operator ini. Yang pertama itu adalah operator Simbar, karena mereka lah yang bagian pembayaran ya di dinas pendidikan. Terus yang kedua itu adalah operator tunjangan. Jangan. Oke. Nah, selama ini kalau untuk kesalahan rekening, mereka pasti lapornya itu ke Simbar, lalu mereka di Simbar itu diperbaiki. Ya, betul. Nah, sekarang hampir sama, tidak jauh beda lah sebenarnya. Karena sekarang rekening ini sudah didata langsung, dipaksakan harus ada di Simbar. Jadi kalau dulu kan rekening tidak harus ada di Simbar, betul. gitu ya. Sehingga pada saat proses retur segala macam ya itu semua di dinas pendidikan. Ya, di dinas pendidikan. Betul. Gitu. Nah, sekarang karena makin banyaknya yang perkembangan yang sekarang banyak sekali rekening-rekening yang retur, ya, maka kita khawatir ke depan ini akan banyak nanti terjadi juga yang retur-retur seperti itu. Oleh karena itu sekarang kita coba data rekeningnya.
ya. Nah, kita data rekeningnya, maka informasi tentang verifikasinya itu ada di Info GTK. Nah, kalau ternyata di dalam verifikasi yang ada keluar di Info GTK, rekening itu tidak sama. Ya. Nah, ini nyamainnya dengan apa dulu nih Mas Hafiz? Ini disamainnya bukan dengan data Dapodik. Oh gitu? Bukan. Terus? Tapi disamainnya itu dengan data rekening, dengan buku rekening. Waduh. Karena ini berhubungannya dengan pembayaran. Penyaluran. Jadi jangan sampai di Dapodiknya udah benar, Iya. terus di data rekening udah benar sama, tapi di bukunya beda. Nah, itu kan bisa jadi retur. Oke. Gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau sering batuk ya. Nah, begitu kurang lebih Mas Hafiz. Nah, nanti nih kalau Mas Hafiz misalnya dulu sudah punya rekening 1 2 3. Betul. Ya kan? Terus saya mau merubah. Iya, bukan merubah nih karena salah lah misalnya namanya salah nih nggak sesuai dengan buku rekening gitu loh. Maka gimana proses perbaikannya? Nah, perbaikannya Mas Hafiz datang ke Dinas Pendidikan. Lalu Dinas Pendidikan memperbaiki di mana nih, Bang? Betul, itu kan. Nah, kemarin saya pada saat saya live YouTube atau segala macam, kalau ada yang nanya pun akan jawab, ya nanti Dinas Pendidikan akan akan kirim datanya ke pusat. Oh, melalui? Itu dulu. Oh, Itu dulu. dulu. Oke, gitu ya. oke. Itu dulu. Bukan dulu lah, itu kemarin gitu ya. Nah, sekarang pengembang Simtun ini sudah mengembangkan satu modul tambahan untuk entrian nomor rekening. Oh, jadi mengeditnya nanti di Simtun per masing-masing data gitu ya. Betul. Nah, nanti operator tunjangan itu akan melakukan entrian perbaikan di Simtun. Nah, nanti datanya itu diolah secara sistem. Ya, ada yang masuk ke Simbar, dari Simbar juga nanti akan masuk ke Info GTK. Ya. Tetapi Mas Hafiz, untuk operator tunjangan bisa mengedit, ingat nih, untuk operator tunjangan bisa mengedit rekening di Simtun tadi, gurunya sudah harus terlebih dahulu menolak. Oke, berarti guru mengkonfirmasi di Info GTK agar operator Dinas Pendidikan bisa melakukan perubahan di Simtun. Betul. Jadi kalau seandainya dia datang ke Simtun, ke operator tunjangan, ngasih nomor rekening, terus di Info GTK-nya masih belum dikonfirmasi penolakannya. Betul. Jadi masih apalagi kalau udah iya, kalau udah jawab iya, nah itu udah nggak bisa diganti tuh Mas. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia jawabnya tidak, pada yang tahap 1 ya, tahap 1 dia jawabnya tidak, nah udah jawab ke tidak, terus sudah klik tombol konfirmasi, maka Simtun baru bisa. Tapi Mas, Hafiz tentu ada delay ya beberapa jam ya, karena dari Info GTK itu nggak langsung ngirim ke Simtun, itu periodik. Ya, saat ini masih periodik beberapa jam ya, nah, mungkin 1 atau 2 jam, ya mungkin ya. Tapi nanti kedepannya sih diharapkan itu udah bisa langsung begitu diganti langsung masuk Simtun. Tapi itu kita lihatlah prosesnya nanti ya, karena ini baru pengembangan pertama ya. Jadi jangan sampai ekspektasi kita tinggi gitu ya, udah datang jauh-jauh ternyata masih belum bisa masuk. Nah itu jadi saya disclaimer dulu nih, ya mungkin 1-2 minggu ke depan ini masih prosesnya masih agak ini ya gitu. Nanti mudah-mudahan sesuai dengan waktu, seiringan dengan waktu itu bisa berjalan lancar. Ya, gitulah. Sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Amin. Bahwa kalau mau ganti ya bisa langsung ganti. Tapi ingat juga Mas Hafiz, selain itu rekening yang sudah dipakai untuk menerbitkan SKTP nggak bisa diganti. Selamanya berarti Bang masih menggunakan nomor rekening itu? Enggak juga. Iya, jadi kalau misalnya ganti kapan? Kalau mau ganti mungkin kan karena bisa jadi karena rekeningnya mati atau segala macam gitu kan tetap harus diganti kan. Betul. Tapi kapan penggantiannya? Penggantian itu bisa dilakukan setelah ganti semester. Oh, setiap ganti semester itu nomor rekening bisa diupdate berarti ya Bang? Bisa. Oke. Kenapa begitu? Karena kan ke SK kita sudah menyesuaikan dengan rekening. Jadi agar tidak salah bayar. Biar tidak terjadi retur juga itu ya Bang ya. Enak kan ngurusin retur?
pusing. Berarti nomor rekening ini sebagai salah satu syarat penerbitan SKTP berarti Bang? Iya, intinya begini. Saya sebut salah satu syarat juga sebenarnya nggak juga Nggak ya. juga, oke. Karena kan syarat-syarat terbitnya tunjangan profesi itu tidak tergantung rekening. Oke. Tapi kan kalau tidak ada rekening nggak bisa dibayar. Benar. Benar nggak? Benar. Nah, oleh karena itu maka pada saat kita menerbitkan SKTP yang belum ada rekeningnya ya kita tunda dulu. Oke. Maka tapi data di Info GTK tetap valid. Tetap valid. Di Info GTK tetap valid. Berapa ininya? Status 13. Oke, 13. 13 itu berarti dia sudah valid datanya. Jadi tenang lah kita. Kan kalau data udah valid udah tenang dong. Tinggal nunggu rekening. Makanya di Info GTK itu kalau ada rekening, kan kemarin dinas pendidikan kan sudah menyerahkan rekening ke bagian Simbar ya. Simbar, PIC Ya. Simbar ya, masing-masing. Nah itu kan ada Simbar. statusnya banyak tuh Mas Hafiz. Iya. Kalau yang statusnya belum sampai ke sudah dikirim ke bank, Iya. tapi menunggu balikan, nah itu berarti sedang verifikasi bank. Oke. Itu ya. Verifikasi. Di Info GTK keluar gitu statusnya sedang menunggu verifikasi bank. Tunggu. Apa yang harus dilakukan guru? Ya nunggu. Nunggu aja. Sesuai dengan perintahnya menunggu verifikasi dari bank. Nanti bank akan kirim balik datanya ke kita. Ya, ke Simdar lah ya, ke Simbar. ke Simbar. Nah, dari Simbar nanti hasil dari verifikasi itu tentunya tidak hanya satu Mas Hafiz. Ada yang valid, tentu ada juga yang tidak valid. Oh. Tidak validnya nanti dikeluarkan tuh di Info GTK akan keluar status tidak validnya. Kenapanya itu? Betul. Bisa jadi NIK-nya yang tidak cocok, bisa jadi nama yang tidak cocok, bisa jadi nomor rekening yang kurang. Ingat Mas Hafiz, di SPAN ini berdasarkan informasi yang ada, kalau perbedaannya ada titik saja, itu terkadang ketolak di sistemnya SPAN. Waduh, berarti harus benar-benar sama persis berarti Bang? Betul. Ingat, nyamainya dengan apa? Buku tabungan? Buku tabungan. Jangan samain dengan data dapodik ya. Ya. Jadi samainnya dengan buku tabungan. Dengan apa? Buku tabungan. Buku tabungan. Oke. Nah, itu kenapa diulang-ulang? Biar paham. Ya, karena selama ini teman-teman banyak yang selalu miskomunikasi lah. Jadi nyandinginnya dengan data dapodik. Betul. Ya. Jadi lihat di buku tabungan. Kalau di buku tabungannya ada gelar, maka sebaiknya di data rekening pun ada gelar. Oke. Berarti harus sama-sama persis ya Bang. Tanpa digit dan namanya harus sama persis berarti ya. Titik koma gelar pun juga harus sama persis berarti ya. Ya, dengan buku ya. Dengan buku. Oke, baik. Ya, walaupun ada bank ya, beberapa bank yang mereka skip itu sebenarnya. Jadi ada gelar ini tidak masalah. Tidak masalah. Cuma kan cuma beberapa bank, tidak semua bank begitu. Gitu ya. Sementara kita menggunakan banyak bank. Ada bank nasional yang masuk ke dalam himbara ya. Terus ada BPD. Nah, satu Mas Hafiz nih. Apa? Yang banknya BPR sekarang masih sulit nih Mas Hafiz. Oh, berarti belum bisa dipakai tuh Bang? Iya tuh. Untuk yang BPR? Dengar sih begitu ya, untuk yang BPR tuh ya. Oke. Jadi yang BPR perlu agak sabar sedikit. Ya. Nggak sabar sedikit, mungkin nanti akan ada informasi memang sih saran teman-teman sih yang lain ya. Yang BPR lebih baik dipindahkan dulu ya sementara. Tapi itu baru ini ya belum informasi final. Resmi ya. Belum informasi final, resmi. ya, Jadi cuma yang kita tahu secara teknis itu masih belum bisa untuk saat ini ya, masih belum bisa. Ya entah tahu, mudah-mudahan sih ke depan masih bisa ya, tapi untuk saat ini masih belum. Untuk yang BPR ya, bukan yang BPD nih, yang BPR betul. BPR. Nah itu kira-kira Mas Hafiz. Jadi tahu ya kan? Tahu. Gimana sekarang harus mengganti di Simtun. Oke, dengan operator dinas pendidikan ya Bang ya. Iya. Lalu untuk retur nih Bang. Itu dia tuh. Apakah returnya itu kembali ke kita atau kembali ke dinas pendidikan? Nah, yang retur kemarin saya belum tahu juga nih Mas Hafiz ya. Tapi yang pasti kan retur tetap aja ke pusat harus juga melakukan. Betul. Ini kan retur kan kalau retur udah lewat tahun tetap aja harus carry over. Iya, kan? betul maksudnya carry kan ngurus carry over itu yang susah Mas Hafiz. betul susah yang carry over. Jadi yang susah Mas Hafiz gitu ya.
Berarti kita sekarang harus aware sama data rekening ya Bang ya? Betul, karena kalau dia retur, masya Allah susah itu, Baik. susah sekali untuk retur itu, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Ya. Kalau jumlahnya cuma 10 orang ya gampang lah, ya kita bisa. Tapi kalau returnya sudah di atas ratusan, apalagi 1000-an itu ribet untuk prosesnya. Apalagi kalau yang terjadi retur itu ngacak di beberapa Daerah. gitu kan. Nah itu kurang lebih Mas Hafiz ya. Baik Oke. Bang. Terima kasih nih Bang informasinya nih Bang. Nah, Terus kita mau tanya, apakah di Simtun sekarang sudah bisa melakukan edit ya. nomor rekening atau belum? Gitu. Sampai pagi ini Ya. memang masih belum optimal ya. Oke. Masih belum optimal karena data yang dari Info GTK-nya masih belum mengalir 100%. Baik. Jadi ada yang sudah bisa, ada yang belum gitu ya. Nanti tunggu data dari Info GTK-nya mengalir semua. Ya. Itu baru ini, karena sekarang traffic yang di database-nya Info GTK, itu lumayan padat sekali ya. Dari pagi itu kita mantauin di activity monitor itu, masya Allah ya. Karena konfirmasi nomor rekening itu Bang? Betul, karena konfirmasi. Ya jadi teman-teman nih ya, buat yang memang rekening yang salah, ya tidak ada salahnya juga sih memang sekarang cepat-cepat datang ke operator tunjangan ya untuk menyerahkan ininya. Tapi ya kita cuma tidak langsung di entry-kan gitu. Okay. Nanti menunggu sampai ya bertahap berarti ya Bang? Bertahap. Insya Allah. Kapan? Ya mudah-mudahan malam ini atau besok pagi udah bisa. Oke, baik. Nanti malam. Ya, mudah-mudahan paling cepat nanti malam ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. bisa langsung di edit nomor karena kita rekeningnya. target kita secepatnya bisa terbit Bisa salur. SKTP. Ya, bisa terbit, bisa salur ya. Iya dah. Iya. Nah, biar bisa kepake buat beli baju koko, Mas. Nah, amin. Nah, apa kira-kira? Ini banyak ini. Kita ngasih ngobrol berdua. Ternyata udah banyak nih, ya. Iya. Udah banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan nih, ya. Ini kayaknya acaranya tidak hanya bahas nomor rekening nih, ya. Ini ada yang nanya energi tuh Bang. Iya. Gimana Bang kalau energi yang belum terbit tuh Bang? Ya, energi yang belum terbit gimana? Iya nih ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau yang NRG sebenarnya kemarin itu kita sudah 600.000 lebih itu kita generate. Ya. Itu yang memang datanya lengkap. Ya, makanya saya bilang kemarin waktu saya ditanya waktu live TikTok, waktu ditanya live YouTube ya, saya bilang itu tinggal nyisa 2 orang kemarin yang belum valid. Itu data yang masuk, yang ada gitu ya. Nah ternyata begitu data tambahan ini ada juga data-data yang lulusan sebelumnya itu yang belum keproses karena memang datanya yang belum lengkap. Nah siapa yang harus melengkapi datanya, yaitu nanti kami sedang koordinasi dengan yang punya kewenangan untuk itu ya, untuk mengeluarkan datanya. Ya mudah-mudahan sih cepat ke generate. Sekarang kita juga nggak mau nunda itu terlalu lama. Betul. Gitu ya. Karena semakin banyak ditunda akan semakin banyak juga pertanyaan yang datang ke kita. Betul. Gitu kan? Gitu. Bukan hanya gurunya, nanti dinas pendidikan. Ya, berkali-kali itu dinas pendidikan selalu. Jadi jangan salah, dinas pendidikan itu bergerak diam-diam ya. Tapi mereka nggak diam di tempat gitu. Jadi mereka tuh selalu bertanya ke kita, "Ini Mas, ini guru saya masih ada sekian orang belum terbit, energinya belum keluar. Padahal lulusnya lebih dulu dibandingkan dengan yang piloting gitu kan." Iya. Jadi nanti kalau misalkan terbit bisa cek di Info GTK masing-masing gurunya berarti Bang? Iya, nanti di Info GTK pasti akan keluar ya. Oke, baik. Nah, itu ya yang belum punya energi. Iya. Terus apabila nama di Info GTK dengan rekening berbeda. Ya. Jadi ini rekening itu ngeceknya ke ini saja. Rekening itu ngeceknya ke buku rekening, benar atau tidak? Jangan ngeceknya ke buku rekening. Kalau udah sama dengan buku rekening ya harusnya ya cukup ya. Tapi jangan beda-beda amat. Kalau nama kita di Info GTK nih namanya Nazarudin. Ya. Terus rekening yang keluar namanya Hafiz. Ya salah gitu ya. Itu salah, itu punya orang. Ya jangan diiyakan gitu loh. Walaupun kita punya buku rekeningnya Hafiz, sama. Ya bukan, itu punyanya Hafiz, bukannya punya Nazarudin gitu. Tapi kalau misalnya di data Dapodik saya, nama saya Nazarudin, nggak ada embel-embel gelar, nggak ada segala macam di Dapodiknya. Di PPG
Nama saya juga Najarudin, nggak ada embel-embel gelar. Cuma pada saat saya bikin rekening, karena pada saat yang ngelayanin dulu itu cantik, sebenarnya saya pakai gelar saya di situ gitu. Ya, saya kasih gelar saya, kan biar keren gitu kan. Keren. Kalau ada gelar saya masukin, maka di rekening itu keluarlah gelar, ya kan? Nah ini yang menjadi data rekening yang ada di info kita itu data rekeningnya, ya. Ini harus sama dengan buku rekening ini gitu. Paham nggak? Ya, berarti harus sama plug ya, sama-sama plug. Untuk saat ini, iya arahannya begitu, ya. Arahannya dari orang Kemenq-nya itu harus sama-sama plug, jadi biar tidak retur. Gitu. Jadi meminimalisir apa tuh? Meminimalisir. Ya itu dia, ya meminimalisir kesalahan retur, gitu ya. Oke. Terus apa lagi tuh? Coba lihat nih. Coba sini lihat. Kalau belum ada rekening. Ini dia. Ini biasanya untuk guru-guru PPG yang baru lulus ya Bang ya? Betul, biasanya gitu. Baik ASN maupun ASN ya Bang ya? Iya. Itu gimana Bang? Jadi kalau yang belum punya rekening, karena belum pernah terima tunjangan profesi. Ya, belum pernah sama sekali terima tunjangan profesi. Kalau ASN pasti punya rekening gaji. Betul. Karena dia pasti Januari udah dibayar dong pasti. Sudah. Ya kan? Januari pasti udah dibayar tuh, Februari pasti udah dibayar gajinya kan? Nah, serahkan rekening itu ke Dinas Pendidikan. Ya, CC, operator Simbar atau operator tunjangan. Gitu ya. Oke Bang. Berarti emang harus konfirmasi langsung ya ke tim Simbar ya? Iya, betul. PSI Simbar ya, masing-masing daerah ya? Untuk memberikan nomor rekening. Nanti pada saat menyerahkan rekening, bawa buku rekeningnya. Biar dicek satu-satu digit-digitnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan rekening itu keselingsut tuh. Betul. Ya kan ada digit, digit betul. Wah, itu dia. Itu beda satu digit aja sudah berbeda Bang ya. Nomor rekeningnya. Ya. Nah, terus satu lagi buat yang non ASN. Nah, itu gimana? Yang non ASN yang belum punya rekening, ya santai dulu. Ya, yang non ASN santai aja dulu. Nggak usah ke dinas ya. Nanti rekeningnya kalau emang belum punya itu akan dibuatkan di Puslapdik, Pusat Layanan Pendidikan yang membayar tunjangan profesinya, ya. Nanti akan dibuatkan di sana. Otomatis berarti ya Bang ya, kalau non ASN otomatis oleh Puslapdik diberikan nomor rekeningnya. Prosedur yang selama ini sih begitu, gitu ya. Baik. Terus, lalu ada ini Bang, apabila info GTK nama di info GTK dengan nama di rekening berbeda. Nah itu nggak masalah. Sama aja. Tapi jangan terlalu jauh saya bilang tadi gitu ya. Ya kalau Najarudin dengan Najarudin SPD, MKOP, DKOP apa segala macam itu gelarnya, terus di Dapodik nggak pakai gelar itu, ya nggak masalah. Oh iya nih, kalau misalkan sudah terlanjur klik ya, tapi sebenarnya itu bukan masih salah nomor rekeningnya, itu gimana Bang? Untuk merubahnya. Nah itu saya sebenarnya ekspektasi saya tidak sampai sejauh itu kemarin ya. Karena kenapa? Karena di info GTK itu jelas, ya pilih ini jika benar. Ya poin-poin di bawah ini benar. Poin-poin semua berarti poin semuanya benar kan? Semua poin di bawah ini benar. Betul. Ya kan? Rekening valid dan benar milik saya. Ya kan, nama sesuai dengan buku rekening. Nomor rekening sesuai dengan buku rekening, nama bank sesuai dengan buku rekening. Itu kan jelas tuh poin-poinnya. Gitu. Ekspektasi saya pada saat orang baca itu, maka tidak akan salah mengklik. Kan gitu ya. Itu untuk yang tahap 1. Nah, yang tahap 2. Yang tahap 2 ini kan sebenarnya pernah dipublikasi dipublis itu per tanggal 1 kemarin ya. Saat tanggal 1 tanggal 2 gitu ya, saya lupa. Tanggal 1 kalau nggak salah. Itu kan pernah dipublis untuk verifikasi ke rekening gaji sebenarnya awalnya. Nah, mereka ini sudah terlanjur klik rekening gaji. Ternyata pemahamannya salah. Itu tuh mereka pikir tunjangan profesi guru itu gaji. Maka pada saat dia ditanya rekeningnya ini adalah rekening gaji, dia jawab iya. Padahal itu rekening untuk tunjangan profesi. Nah, apakah itu akan bermasalah? Nah, ini tunggu ya 1 atau 2 hari ini kita akan coba keluarkan untuk mereset yang tahap 2. Ya, nanti akan ada tombol reset untuk tahap 2. Ya. Baik, tapi itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh ke pencairan. Itu tidak mau pencairan, itu cuma untuk mendata bahwa kalau memang ini rekening gaji harusnya tidak retur. Harusnya tidak retur. Berarti kalau ada retur setelah ini
pernyataan ini ada rekening gaji, maka kita harus dicek. Ini return jangan-jangan bukan karena rekening. Kan gitu. Iya, ya. iya, betul. Betul. Itu untuk cuma sekedar konfirmasi saja. Nah, yang ketiga itu yang wajib Mas Hafiz. Yang tahap 3 itu. Tahap 3 itu yang Tahap wajib 3 tuh. itu ya. Kalau itu nggak setuju Mas Hafiz, SK nggak Nggak bisa terbit-terbit. terbit. Oke, berarti harus yang 3 itu harus di-approve dulu baru bisa terbit ya Iya. teman-teman untuk SKCV-nya ya Bang ya. Iya. Ya. Mas Ibnu nih Bang, kayaknya mau join Monggo. kelas 3 kita nih Bang. Siap. Silakan Mas Ibnu kalau misalkan mau join bareng kita nih, bisa menambahkan pemaparan yang memang masih belum. Ya, mungkin Mas Ibnu Jelaskan. bisa memaparkan bagaimana proses untuk mengentrikan rekening di Simtun. Ya. Mungkin Boleh. kita tunggu ya, tunggu sampai Mas. Ternyata masih di kendaraan. Jalan-jalan nih. Selamat siang Mas Ibnu. Sehat. Selamat siang, sehat-sehat Dengar walafiat. kayaknya. Halo? Merdeka, 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 jaya, jaya, jaya. Gimana? Kedengeran nggak suaranya? Ada nggak suara? Gimana? Ada berita lain. Terdengar nggak suara saya? Di monitor nggak? Oh, kedengeran. Ya. Ini sambil KDM mencoba mengevakuasi saudara yang terjebak banjir di daerah Bekasi ini sambil. Waduh, mudah-mudahan saudaranya tidak sampai terdengar seperti yang ini ya, terlalu tinggi kan? Amin. Ya, Bang. Ada dua poin sebenarnya yang dari tadi saya simak di live-nya dan dari pertanyaannya sebenarnya. Sebelum saya menyampaikan dua hal ini, kayaknya teman-teman yang sedang menyimak dan sedang live dan sedang menonton, mohon kiranya fokus dulu terhadap poin-poin yang sedang disampaikan oleh pemapar. Pemapar sekarang sedang menyajikan mekanisme perbaikan atau penambahan rekening untuk pembayaran TPG untuk ASN. Ya, difokuskan dulu nih. Perbaikan atau revisi rekening untuk penerima TPG guru ASN. Yang non ASN gimana? Yang belum dapat TPG gimana? TPG-nya belum valid gimana? Itu tadi dulu, kita singkirkan dulu ya. Bukan berarti tidak dihiraukan, tapi kita fokus dalam satu masalah-masalah ini dulu. Jadi nanti akan Bang Nazar, Mas Hafiz, atau teman-teman Setijen GTK lainnya akan live nih setiap hari ini dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Jadi biar nggak numpuk-numpuk permasalahannya. Oke. Nah, yang saya tanggapi, yang saya perhatikan dua tadi, yang pertama adalah saya ini lulusan P3K baru, terus baru lulus PPG Daljak piloting, nomor rekeningnya belum muncul. Gampang sebenarnya jawabannya. Bapak Ibu kalau sudah ASN pasti punya rekening gaji. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu adalah lulusan PPG baru. Otomatis historicalnya tidak pernah tercatat pada operator pembayaran tunjangan profesi. Apa yang harus dilakukan? Silakan datang ke Dinas Pendidikan, mengkonfirmasi nomor rekening saya ada masalah atau tidak. Cukup seperti itu. Untuk selanjutnya itu nanti tugasnya Dinas Pendidikan. Dalam hal ini ada operator Simbar, ada operator Simtun. Terus tadi ada yang nanya lagi, operator Simtun siapa? Pokoknya kalau kami berbicara tentang tunjangan profesi, baik operator Simbar, operator Simtun, operator Simantur, operator Dapodik, itu semuanya ada di Dinas Pendidikan, bukan operator sekolah. Ya, jadi operator Simtun, operator Simbar, apapun namanya itu adalah teman-teman yang bekerja di Dinas Pendidikan. Jadi silakan datang ke sana. Ya.
Terus yang kedua kaitan dengan perbaikan nomor rekening yang ada di info GTK. Ini nama saya kurang titik. Ini tadi saya dapat bisikan nih dari grup sebelah. Dipastikan penulisan nama harus sesuai plek ketiplek plek 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 seperti yang ada di buku tabungan. Di buku tabungan namanya Ibnu, spasinya 2 biji, ya diketik spasinya 2 biji. Ada titik, ada koma, ada smile, tulis smile-nya sedetail mungkin. Karena apa? Karena nama sama dengan nama, nomor rekening sama dengan nomor rekening. Pertanyaannya jangan kayak begini, Pak, nomor rekening saya sama nomor rekening di Dapodik, nama di Dapodik beda. Yang harus diperhatikan adalah nama yang ada di rekening sama nama yang dituliskan pada kolom rekening adalah sama. Tapi maksudnya jangan beda-beda banget, namanya Nazar di Dapodik, tapi yang dimasukin nomor rekening anaknya si Musdalifah ya jangan begitu-begitu amat gitu. Atau misalnya penerima tunjangan profesi misalnya Hafiz gitu, terus nomor rekeningnya nomor rekening istri keduanya gitu misalnya, jangan kayak begitu, bahaya, nanti istri pertamanya bermasalah gitu ya. Jadi harus milik pribadi nomor rekening. Nah, jadi 2 poin itu aja sih Bang. Yang pertama, semua guru ASN yang baru lulus P3K pasti histori nomor rekeningnya belum ada, silakan lapor ke Dinas Pendidikan. Terus tadi yang kaitan nama itu harus sama persis. Nah, kalau misalnya ada perbedaan apa segala macam perbaikan, silakan datang ke operator SIMTUN. Jangan tanya lagi operator SIMTUN ada di mana, tadi saya udah jelasin. Ada di Dinas Pendidikan. Terus kapan Pak kami bisa ke sananya? Silakan konfirmasi dulu. Pak, bagaimana mau konfirmasi, info GTK-nya belum muncul? Nah, ini balik lagi muter lagi. Jadi kalau kita bilang kalau misalnya silakan perbaikan nomor rekening jika ada terjadi kesalahan, berarti nomor rekeningnya sudah tampil dulu. Ya. Terus kalau sudah kami verifikasi nomor rekening dan di rekening bahwa ada kesalahan, ada di kata Bang Nazar 1 kali 24 jam. Jadi misalnya Bapak nih hari ini klik nih ada kesalahan misalnya, bukan rekening gaji atau nama beda atau nomor rekening salah atau nama bank salah, jangan langsung telepon, Pak saya udah reval, kok itu nggak diperbaikin? Nggak gitu. Silakan perbaikan, besoknya datang ke Dinas Pendidikan, Pak, ini nomor rekening saya sudah melakukan verifikasi bahwa ada tidak tepatnya informasi di info GTK. Seharusnya namanya Ibnu Aditya Karana, SEMPDALM, tapi saya belum meninggal, jadi ALM-nya tolong dihapus, kan gitu. Ini bukti hasil screenshot saya telah melakukan verifikasi, dan ini nomor rekening foto buku tabungan yang jelas, yang terang, jangan kepotong-potong, jangan abu-abu, jangan burem-burem. Kalau pengen ngasih fotokopian ke Dinas Pendidikan, mereka banyak yang dikerjakan, banyak takut salah baca. Terus Dinas Pendidikan ini bilang, oh ini belum ada SIMTUNnya. Ya, mungkin 2 kali 24 jam fitur yang ada di SIMTUN ini baru bisa agak digunakan oleh operator. Jadi teman-teman nggak apa-apa, datang aja, bukan berarti langsung berubah. Itu waktu masih panjang, puasa juga 7 hari belum masuk, itu 10 hari pertama juga belum selesai. Jadi banyak-banyak zikir, kali-kali tidak ada kesalahan, dan tunjangan profesinya cepat cair. Saya rasa itu Bang Nazar. Banyak-banyak nih, saya sambil nunggu istri saya belanja kelengkapan untuk bebersih rumah. Ya, baik. Dino udah tambahannya. Ya, gimana Mas Ibnu? Ya, saya rasa cukup. Oke. Baik ya, terima kasih Mas Ibnu. Ya, mudah-mudahan saudaranya yang di Bekasi aman-aman saja dan Ya. sehat-sehat semua. Pokoknya intinya fokus sama rekening dulu aja, Bang. Penjelasan hari ini. Oke. Ya, nanti besok kita bikin live lagi aja. Ya, follower Bang Nazar nambah. Ini juga teman-teman yang ada di sini 3.000, jangan lupa follow IG saya.
Ya Bang, lanjut ya Bang ya. Bang Hafiz, Bang Lazar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya kan? Benar kan? Jadi ya itu tadi yang seperti saya bilang gitu. Jadi nyamainnya itu ya dengan buku rekening. Jadi bukan dengan data Dapodik. Iya. Nah, ini tadi tuh itu ya di komentar, Pak, namanya beda dengan Dapodik ya. Betul, biarkan, betul. Biarkan. gitu. Yang penting sama dengan buku tabungan. Dengan buku rekening. Ya, tapi bedanya nggak ya saya bilang tadi, Ya. jangan terlalu jauh. Kalau nama kata di info GTK namanya Nazarudin, terus di buku di rekening Hafiz, ya soal itu mau beda gitu. Udah jauh ya Bang. Ya. Ada jauh. Oke, tadi kita fokusnya ke ASN dulu nih Bang ya. Ya, oke, yang ASN dulu. ASN dulu. Ya. Jadi teman-teman ya yang ASN yang memang seperti Pak Timur bilang tadi, karena belum ada rekeningnya di info GTK, maka akan keluar tuh tulisan yang goyang-goyang hubungan dinas pendidikan gitu kan. Betul. Iya, ini memang goyang gitu ya. Iya, Kenapa? betul. Biar kelihatan gitu loh. Karena kan kalau ini kan mencolok gitu ya. Betul. Nah itu ya silakan ke dinas pendidikan bawa buku rekeningnya, Oke. rekening gaji. Ya saya sarankan sih rekening gaji gitu ya. Oke. Terasa itu mungkin yang bahasan untuk rekening ya. Ya. Nah, kapan kira-kira kita bisa tutup rekening? Kan gitu banyak pertanyaan nih. Iya. Perbaikan rekening ya itu bisa dilakukan selama dia belum terbit SKTP. Oke. Ya, Selama belum terbit SKTP berarti Betul. masih bisa melakukan perbaikan. selama itu Oke. ya atau pas ganti semester nanti. Iya. Ya. Nah, terus juga kapan terakhir update rekening? Kapan Ya. terakhir update rekening? Nah, itu yang banyak nanya juga tuh ya kan. Betul. Nah, jadi Mas Hafiz, Ya. besok lebaran butuh uang nggak? Butuh Bang. Mau cair nggak? Mau, tapi Kalau proses ya. Hah? Proses ya. Kalau mau cair berarti rekeningnya harus valid. Ya, oke. Iya. Siap, betul. Jadi kalau misalnya Mas Hafiz kasihnya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 April, Iya. kira-kira bisa dipakai lebaran nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, gitu kan nggak mungkin Nggak bisa, itu, iya. gitu ya. Jadi semakin cepat semakin Baik. baik. Jadi, Jadi matikan gabus. makin cepat nggak kebungkus. Oke ya. Terus, ya, kurang lebih ke situ ya. Terus coba kita lihat ke ini deh nih, ke Bang, ada ini Bang, yang Apa nanya, Bang. Kalau misalkan gurunya ini menggunakan nomor rekening berbeda dengan gaji, itu kira-kira bermasalah nggak ke depannya? begini. Jadi kan banyak guru nih yang sebenarnya punya rekening gaji ada, rekening Tunjangan tunjangan ada. Nah itu, Ya. itu jika memang menggunakan rekening tunjangannya saja itu bermasalah nggak ke depannya gitu? Jadi gini, Mas Hafiz. Ya. Sebenarnya rekening apapun selama itu bisa koneksi dengan sistem keuangan ya Iya. di Kemenkeu Hmm. untuk proses pembayaran ya, Iya. sebenarnya sih bisa-bisa saja. Oke, tadi. Cuma kan ada cumanya nih. Ya. Kalau rekening selain rekening gaji, Ya. resiko mati rekeningnya, Lebih besar. resiko dorman atau tidak aktif. Beda nih, tidak aktif dengan dorman beda ya. Ya. Resiko dorman, resiko tidak aktif gitu kan, itu besar sekali. Hmm. Jadi resiko returnya pada saat dibayarkan itu besar gitu, ya kan? Nah, tapi kalau rekening gaji, bank itu sudah jamin Oke. rekening itu tidak akan mati, Ya. gitu. Kenapa tidak akan mati? Karena gajinya pasti ditransfer setiap Ya. bulan. Dia tidak akan mati, gitu. Tidak akan dorman. Karena dorman itu kan ada batas waktunya. Kalau 3 bulan lebih kalau nggak salah itu dorman. Terus kalau udah nggak ada duitnya sama sekali, Nggak aktif. mati, Iya. gitu kan, gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa selalu disarankan, digaungkan, diteriakin, gitu? Pakai rekening gaji, Ya tujuannya untuk itu, Mas. Oke. Ya, biar tidak dorman, tidak nonaktif, Tidak terjadi tidak retur. mati, sehingga tidak terjadi retur. Kalau retur, nah gimana? Susah itu prosesnya nanti gitu ya. Lama ya Bang katanya. Bang? Lama. Sebulan kali atau lebih. Lebih retur itu kan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kemenkeu retur itu sebulan. Oke. Ya kan setelah sebulan kan uang itu udah pindah tempat. Saya kurang paham itunya, itu nanti tanya aja lah ya. Tapi kalau misalnya masih dalam 1 bulan itu masih
proses masih bisa. Tapi kalau ngurusin yang banyak, semakin banyak retur kan yang diurus makin banyak. Makin banyak, betul. Ya, nanti kan proses Numpuknya di belakang ya. itulah makanya maksud saya itu ya. Iya, iya. Jadi jangan sampai terjadi retur. Retur. Makanya kami selalu gaungkan gunakan rekening Gaji. gaji. Tuh. Gitu ya. Selalu tuh ya. Terus nih ya kita lihat ke ini yang chat nih ya. Iya. Jangan dihabisin, betul, jangan dihabisin. Jangan dihabisin, sisain ya. Jangan sampai rekeningnya mati ya. Untuk BPD syariah tuh Bang, bisa ya nggak Bang? Oh iya, BPD syariah. jadi kalau di Aceh kan memang adanya BPD syariah. Betul, betul. Kan dia Himbara juga nggak ada kalau nggak salah. Iya, sudah tidak Iya. diadakan. Ada ya. Ya berarti Aceh. bisa. Ya, BSI iya. ya dari Aceh ya bisa. Ya. Karena itu merupakan bank nasionalnya ya kalau nggak salah ya. Iya, Yang BSI gabungan itu. dulu. Gabungan, kan? Himbara, Nah, Himbara syariah. Terus kalau misalnya ada ya juga yang bilang jadi dari BPD syariah, ya BPD nggak masalah kan Bank Pembangunan Daerah. Iya. Ya mau syariah ataupun bukan, tapi kan dia tetap BPD gitu ya. Betul. Jadi itu memang ada hubungannya dengan pemerintah daerah kan. Tapi kurang tahu ya Pak, yang pasti BPD masih bisa walaupun ini ya. Nah yang agak sulit itu yang saya bilang agak sulit itu adalah BPR. Oke. Ya yang BPR itu agak sulit. Bank Prakerja Ya, itu ya. saya masih belum tidak bisa bilang bisa atau tidak untuk saat ini ya, karena lihat ke depan nggak tahu, belum tahu. Tapi yang pasti informasi yang ada ya sampai tadi sebelum live, Ya. walau BPR itu masih sulit, gitu ya, itu masih sulit untuk proses pembayarannya, ya, apalagi kalau terjadi retur, Ya. nah, itu lebih sulit lagi di BPR itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu sarannya apa? Sarannya banknya bank nasional ya atau bank BPD. Itu yang sangat disarankan. Paling sarankan aja Pak. Tentunya bank nasional. Bank nasional itu kan sudah terpusat. Ya. Ya, jadi di pusat itu bisa cross check data rekening segala macam itu lebih mudah gitu ya. Ya. Nah, tapi kita juga tidak menutup untuk yang bank daerah BPD, ya. Karena selama ini pemerintah daerah sudah menyalurkan gajinya, menyalurkan tunjangan profesinya lewat BPD, ya, masing-masing daerah. itu masih bisa kita akomodir walaupun jumlah BPD-nya beraneka macam tuh. Betul. Ada yang syariah, ada yang syariah gitu kan. Masing-masing ada wilayah. Macam-macam, masing-masing wilayah beda. Bank Jabar Banten itu untuk Jawa Barat dan Banten gitu kan. Bahkan di Banten ada juga yang Bank Bantennya gitu kan. Terus Bang Gorontalo ada Bang Gorontalo, ternyata sekarang berkembang nih jadi dengan Sulawesi Barat kalau nggak salah ya. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Pokoknya gitulah jadi ada yang ini kan. Ada yang berkembang pasar pemekaran gitu ya. Nah, ternyata buku rekening kita nih, ini jadi keingetan Mas Hafiz. Iya, gimana? Nanya kemarin sih yang nanyanya di YouTube saya, tapi saya belum sempat jawab. Mudah-mudahan yang nonton YouTube saya nonton juga di sini sekarang. Ya. Jadi dia dulu buka rekening atau rekening gaji dia itu udah lama. Ya. Dulu itu namanya masih BJB, Bank Jawa Barat. Ya kan? Karena Bantennya belum misah barangkali gitu kan? Iya, benar. Ya mungkin ya sebenarnya ya. Betul. Nah terus begitu Bantennya mekar. Ya mekar kan lama nih namanya masih tetap Bank BJB, Jabar masih lama kan? Berapa tahun kemudian baru berubah jadi Bank Jabar Banten gitu kan? Jadi Bank Jabar Banten gitu ya. Nah kan otomatis sama di buku rekening yang beda dong. Itu masalah enggak? Enggak. Kali itu enggak masalah ya, karena pada dasarnya banknya sama ya itu ya, hanya perbedaan perubahan nama saja ya Bang ya. Iya, oke. Terus lalu ada apa? Kenapa? Ini banyak yang nanya Bang, cuma nggak kebaca. Iya, bisa direnti juga. Bentar, nah yang ini nih, kelewatin ke atas Mas. Nah yang itu Mas, oke. Mana tadi? Ya lagi. Itu Pak maaf ya loh. Lagi sama dia mana tadi? Wah udah kelewat lah tuh. Kalau misalkan ini Bang, kelewat ya. Di info GTK tertera NIK tidak valid. NIK tidak valid di nomor rekening. Itu kebaikannya gimana itu Bang? Apa kita harus ke banknya atau emang hanya perlu ke dinas pendidikan? Jadi gini. Di nomor rekening? Jadi NIK tidak valid pada saat kita verifikasi ke bank. Iya. Kan kita ngirim NIK nih. Betul. Dari ngirim NIK yang dari data yang pernah kita terima ya. Iya. Kita kirimlah ke sana. Masing-masing bank ya. Nomor rekeningnya, namanya, nama banknya, terus NIK gitu kan, terus tanggal lahir barangkali ya. Terus ibu kandung kayaknya juga. Kurang tahu kalau itunya ya. Kayaknya sih enggak.
Yang pasti ada 7 poin atau 8 poin Iya. yang dikirimkan, ya. Nah, begitu itu dikirim ke bank, Hmm. lalu bank ngasih balik ke kita. Hmm. Nah, rekening itu ada di bank mereka, Terdata. terdata. Rekening Gitu. terdata. Namanya benar, tapi NIK-nya salah. Oh. Iya. Nah, gitu. Itu jadi balikannya seperti itu. Nah, jadi di hasil itu hasil verifikasi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau tanya, ada berapa nama Hafiz di Indonesia? Banyak kok. Berarti Ada saya berapa nama Hafiz yang menggunakan Bank BRI misalnya? Oh, ya. Kan banyak tuh Banyak gitu. banget. Nah, kan kalau kita cuma pakai nama dengan nomor rekening doang bisa jadi nyasar Ya. Hafiz yang ada di Betul. London kan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Akhirnya kan nggak nyampe ke kita. Nyampe, uangnya, iya gitu. benar. Nah, oleh karena itu cek lagi apa yang kita cek ya. NIK-nya, ya, Oke. gitu, NIP-nya, kurang tahu deh. Yang lebih detail sebenarnya teman-teman di keuangan yang lebih Teman-teman Simbar tahu, ya, yang orang Simbar yang lebih tahu. Ya, mereka tadinya mau ikut live dengan kita di sini, ya. Tadinya tandem dengan mereka sebenarnya nih, Iya, ada beberapa orang. Cuma karena mereka juga sedang Zoom dengan Pemda, ya, dengan Bang, BPD. dengan BPD ya. BPD. Oh, dengan Dengan BPD BPD. bukan dengan ini ya. Bukan. Dengan Zoom dengan BPD, maka kita agak mereka tidak bisa masuk. Oke. Nah, ini kita bilangnya nih, apa nih? Official Power Live. Nah, dah turun Min. Apanya Bang? Apa nih? Dah turun Min. Oh, itu. Mana tadi? Dah turun Min. Nah, kalau lihat. Oke, nunggu pembahasannya nih. Masuk Dapodik bagaimana? Mana? Lewat lagi dia. Naik terus. Nah, mana tadi? Oke, bukan. Lewat lagi. Mana tadi? Udah jauh, Pak. Untuk yang non ASN mungkin masih nanti ya Bang ya, kami jelaskan jika ada updatean. Cuma memang template-nya untuk non ASN itu nomor rekening otomatis dibuatkan oleh Puslabdik. Iya. Iya, untuk yang belum punya rekening ya. Ya. Yang non ASN yang belum punya rekening itu nanti akan dibuatkan di Puslabdik. Karena banyak juga nih non ASN yang nanya tuh. Banyak, ya. Iya. Karena emang lulusan sekarang kan ada 600.000 Mas. Betul. Itu piloting 1, piloting 2, piloting 3. Belum Betul. yang lulus di tahun 2023. Betul. Nah, ya kan? Nah, jadi gini, kalau untuk yang non ASN, ya kita bahas sedikit lah. Jadi nanti akan dibuatkan tuh rekeningnya. Jadi kalau data mereka sudah valid di Simtun, hasil verifikasi validasinya valid, maka data itu akan mengalir. Nah, keluarlah nih orang-orang yang siap di SK-kan. Nah, pada saat siap SK itu, data itu nanti akan diserahkan ke Puslabdik. Puslabdik itu akan membuat rekening ke bank. Oh, berarti nanti ya, dibantu oleh teman-teman Puslabdik. Betul, nanti untuk diterbitkan nomor rekeningnya. Nah, nanti setelah rekening itu terbit, dari bank, itu akan masuk ke sistem. Ke sistem kita. Nah, itu nanti rekening itu akan keluar di info GTK. Jadi info GTK akan keluar di info GTK. Nah, terutama kalau yang sudah diproses pembayarannya ini akan keluar ini ya. Lalu bagaimana untuk mengakui bahwa itu rekening saya? Nah, yang pertama, biasanya dulu itu ada prosedurnya di bank. Masing-masing bank beda-beda ya. Ada yang minta info GTK-nya, minta info GTK, SK biasanya yang diminta, terus sama SK pengangkatan dari sekolah, terus sama nggak tahu itu masing-masing ada SK-nya, ada surat keterangan juga dari dinas pendidikan kadang-kadang yang ini untuk mengklaim bahwa itu ada itu rekeningnya. Biasanya begitu ya. Jadi nanti masing-masing bank lah itu yang ini nanti ya. Nah, umumnya bank-bank yang dibuatkan di pusat ini menggunakan banknya bank nasional. Ya. Jadi akan dilihat tuh mana yang kira-kira di daerah itu lebih banyak banknya. Misalnya kan nggak mungkin kalau kita ada di pedesaan kita terbitkan di BNI misalnya. Itu kesulitan untuk teman-teman yang di daerah. Karena tidak semua BNI ada. Tapi kalau di pelosok biasanya ada BNI, kan di BNI lah yang dibuatkan. Tapi kalau misalnya di kota yang lebih banyak BNI, maka ya akan di Mandiri. Jadi Himbara itu ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BTN, sama Bank Syariah. Ya. BSI. Nah, ya. Jadi untuk yang di Aceh barangkali akan diterbitkannya oleh BSI. Gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang yang tahu betul ya nanti teman-teman yang di Puslabdik yang ini ya. Tapi garis besarnya sih seperti itu. Ya. Baik, Bang. Apalagi itu jika ada yang tertera nomor rekening di info GTK bukan nomor rekening gurunya gimana? Ini tolak ya. Ya kalau itu yang tertera bukan rekeningnya tolak gitu. Itu biasanya karena penggunaan NUPTK yang belum kali itu profil PTK-nya. Jadi jadi ada orang menggunakan NUPTK. Ya, yang satu orang valid,
perpal PTK-nya. Ya, Dan ternyata NUPTK ini masih nyangkut di orang yang belum valid. Ya, Akhirnya jadi keluar seperti itu. Jadi oke. kali itu ditolak saja Pak, ditolak saja ya. Baik, baik. Makanya teman-teman sekalian nih ya, buat yang sudah terima tunjangan profesi, baik yang masih lama pensiunnya maupun yang pensiunnya tinggal 1 tahun lagi, ya, perpal PTK-nya valid, usahakan valid, ya. Perpal PTK-nya usahakan valid. Kenapa? Karena dari perpal PTK itu kita akan dapat data yang lebih valid terkait dengan NIK, terkait dengan NUPTK, gitu ya. Karena dua key ini yang akan menjadi penghubung kita antara data Dapodik, data Simbat, data tunjangan, itu pakainya dua ini NUPTK, NIK ya. Oleh karena itu usahakan itu valid di perpal PTK-nya. Jadi kalau belum valid, perpal PTK-nya. Langsung perpal, Bang. Langsung perpal. Siapa yang mau perpal? Operator sekolah. Ya, yang mau perpal itu operator sekolah. Ya, jadi deketin operator sekolahnya, ya, bawain kopi. Sekarang bulan puasa jangan ya, nanti ya. Habis Nah, itu Mas, saya belum perpal nih, PTK saya belum valid kok gitu ya. Bisa diperpalin nggak? Nah, dilihatin, tolong dong ajarin saya bagaimana caranya perpal gitu ya. Ya kan? Biar dia lakukan, diklik di situ kan. Benar. Ya, mungkin itu triknya lah, atau trik yang lainnya silakan monggo ya. Jadi saya rasa tidak ada yang sulit kalau kita coba dengan ya Pasti ada jalan. ya gitulah, pasti ada jalan lah ya. Oke, kurang lebih begitu Pak ya. Jadi perpal PTK tolong utamakan juga karena kita data kita, sumber datanya itu sama ya, itu Dapodik ya, tapi Dapodik yang valid itu untuk data individu guru itu adalah berdasarkan perpal PTK. Oke. Dan GTK sekarang sudah menggunakan perpal PTK untuk validasi datanya. Untuk validasi datanya. Baik dari NIK-nya juga ya, Bang. Iya. Kalau dulu kita validasi sendiri. Ya kan? Nah, sekarang kan karena sudah ada di perpal PTK, maka kita gunakan perpal PTK sebagai validasi kita. Baik. Gitu. Jadi kalau di perpal PTK-nya valid, harusnya kita valid. Ya. Harusnya ya, Bang. Harusnya. Ya, tapi untuk data individu ya, belum data tunjangan. Kalau data tunjangan tetap kita yang validasi. Karena kalau tunjangan itu kan ada jam mengajar, ada tugas tambahan dan segala macam gitu ya. Oleh karena itu kita lakukan validasi. Karena yang itu tidak divalidasi di perpal PTK. Oke. Ya. Oh iya nih, tuh Bang, ada yang nanya untuk guru agama. Ya. Itu muncul nggak di nomor rekening info GTK? Guru agama kan tunjangan profesinya dibayarkan di Kemenag ya selama ini gitu ya. Jadi kita ya mendata rekening juga untuk apa, kan belum tidak dibayarkan di naungan Kemdikbud ya. Berarti jadi lewat Kemenag. Jadi monggo koordinasi dengan kanwil masing-masing ya. Tapi keluar rekeningnya ya, kalau mau ditolak ya tolak, mau diterima ya. Nah, tapi kita memang kalau untuk tunjangannya ya, tunjangan profesinya untuk yang Kemenag itu masih dibayarkan oleh Kemenag ya. Yang SK-nya juga dikeluarkan oleh kanwil di masing-masing daerah. Gitu ya. Jadi untuk guru agama berarti silakan koordinasi dengan kanwil masing-masing daerahnya ya Bang ya. Oke. Kurang lebih begitu. Ini Mas Hafiz, kita udah hampir 1 jam lebih nih kayaknya. Atau kurang ya, hampir 1 jam lah. Ya. Hampir 1 jam Bang. Ya, betul. Kita tidak hanya untuk live ya, tidak hanya untuk bincang-bincang begini, tapi juga harus ada pekerjaan yang di belakang yang menunggu. Yang barangkali juga salah satunya adalah menjadi sebabnya lancarnya proses verifikasi gitu kan. Oke, nah karena itu Mas Hafiz, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat GTK ya nyapanya ya. Sahabat GTK semua. Ya kalau saya soalnya salam kepo biasanya Mas. Iya. Soalnya channelnya gua kepo ya Mas. Ya. Nah jadi mohon maaf jika kami berdua kurang memiliki gestur yang tidak layak ya, tidak karena memang bukan pembawa acara ya Bang. Ya, atau mohon maaf kalau gaya kami berbicara terlalu kurang sopan. Ya tidak. Sepertinya. Ya pokoknya apapun kesalahannya mohon dimaafkan ya. Kita cukupkan live kita sampai di sini ya. Kalau memang nanti masih bisa ketemu lagi dalam live berikutnya ya. Mungkin untuk informasi terupdate mungkin bisa live lagi. Iya, insya Allah nanti kapan ya. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan sama Mas Arif nih dikasih jadwal lagi. Iya. Oke. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus PPG Daljak piloting, nomor rekeningnya belum muncul.
gampang sebenarnya jawabannya. Bapak Ibu kalau sudah ASN pasti punya rekening gaji. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu adalah lulusan PPG baru. Otomatis historicalnya tidak pernah tercatat pada operator pembayaran tunjangan profesi. Apa yang harus dilakukan? Silakan datang ke Dinas Pendidikan mengkonfirmasi nomor rekening saya ada masalah atau tidak. Cukup seperti itu. Untuk selanjutnya itu nanti tugasnya Dinas Pendidikan. Dalam hal ini ada operator Simbar, ada operator Simtun. Terus tadi ada yang nanya lagi, operator Simtun siapa? Pokoknya kalau kami berbicara tentang tunjangan profesi, baik operator Simbar, operator Simtun, operator Simantur, operator Dapodik, itu semuanya ada di Dinas Pendidikan, bukan operator sekolah. Ya, jadi operator Simtun, operator Simbar, apapun namanya itu adalah teman-teman yang bekerja di Dinas Pendidikan. Jadi silakan datang ke sana. Ya. Terus yang kedua kaitan dengan perbaikan nomor rekening yang ada di info GTK. Ini nama saya kurang titik. Ini tadi saya dapat bisikan nih dari grup sebelah. Dipastikan penulisan nama harus sesuai plek seperti yang ada di buku tabungan. Di buku tabungan namanya Ibnu, spasinya 2 biji, ya diketik spasinya 2 biji. Ada titik, ada koma, ada smile, tulis smile-nya sedetail mungkin. Karena apa? Karena nama sama dengan nama, nomor rekening sama dengan nomor rekening. Pertanyaannya jangan kayak begini, Pak, nomor rekening saya sama nomor rekening di Dapodik, nama di Dapodik beda. Yang harus diperhatikan adalah nama yang ada di rekening sama nama yang dituliskan pada kolom rekening adalah sama. Tapi maksudnya jangan beda-beda banget, namanya Nazar di Dapodik, tapi yang dimasukin nomor rekening anaknya si Musdalifah ya jangan begitu-begitu amat gitu. Atau misalnya penerima tunjangan profesi misalnya Hafiz itu, terus nomor rekeningnya nomor rekening istri keduanya gitu misalnya, jangan kayak begitu, bahaya, nanti istri pertamanya bermasalah gitu ya. Jadi harus milik pribadi nomor rekening. Nah, jadi 2 poin itu aja sih Bang. Yang pertama, semua guru ASN yang baru lulus P3K pasti histori nomor rekeningnya belum ada, silakan lapor ke Dinas Pendidikan. Terus tadi yang kaitan nama itu harus sama persis. Nah, kalau misalnya ada perbedaan apa segala macam perbaikan, silakan datang ke operator Simtun. Jangan tanya lagi operator Simtun ada di mana, tadi saya udah jelasin. Ada di Dinas Pendidikan. Terus kapan Pak kami bisa ke sananya? Silakan konfirmasi dulu. Pak, bagaimana mau konfirmasi? Info GTK-nya belum muncul. Nah, ini balik lagi muter lagi. Jadi kalau kita bilang kalau misalnya silakan perbaikan nomor rekening jika ada terjadi kesalahan, berarti nomor rekeningnya sudah tampil dulu. Ya. Terus kalau sudah kami verifikasi nomor rekening dan di rekening bahwa ada kesalahan, ada di kata Bang Nazar 1 kali 24 jam. Jadi misalnya Bapak nih hari ini klik nih ada kesalahan misalnya, bukan rekening gaji atau nama beda atau nomor rekening salah atau nama bank salah, jangan langsung telepon, Pak saya udah level, kok itu nggak diperbaikin? Nggak gitu. Silakan perbaikan, besoknya datang ke Dinas Pendidikan, Pak, ini nomor rekening saya sudah melakukan verifikasi bahwa ada tidak tepatnya informasi di info GTK. Seharusnya namanya Ibnu Aditya Karana, SEMPDALM, tapi saya belum meninggal, jadi ALM-nya tolong dihapus, kan gitu. Ini bukti hasil screenshot saya telah melakukan verifikasi, dan ini nomor rekening, foto buku tabungan yang jelas, yang terang, jangan kepotong-potong, jangan abu-abu, jangan burem-burem. Kalau pengen ngasih fotokopian ke Dinas Pendidikan, mereka banyak yang dikerjakan, banyak takut salah baca. Terus Dinas Pendidikan ini bilang, oh ini belum ada
Simtonnya? Ya, mungkin 2 kali 24 jam fitur yang ada di Simton ini baru bisa agak digunakan oleh operator. Jadi teman-teman nggak apa-apa datang aja, bukan berarti langsung berubah. Itu waktu masih panjang, puasa juga 7 hari belum masuk, itu 10 hari pertama juga belum selesai. Jadi banyak-banyak zikir, kali-kali tidak ada kesalahan, dan tunjangan profesinya cepat cair. Saya rasa itu Bang Nazar. Banyak-banyak nih, saya sambil nunggu istri saya belanja kelengkapan untuk bebersih rumah. Ya, baik. Terima kasih Pak udah tambahannya. Ya, oleh gimana Mas Ibnu? Ya, saya rasa cukup. Oke. Baik ya, terima kasih Mas Ibnu. Ya, mudah-mudahan saudaranya yang di Bekasi aman-aman saja dan Ya. dan sehat-sehat semua. Pokoknya intinya fokus sama rekening dulu aja, Ya. Bang. Penjelasan Ya, hari ini. Oke. Ya, nanti besok kita bikin live lagi aja. Biar follower Bang Nazar nambah. Ini juga teman-teman yang ada di sini 3.000, jangan lupa follow IG saya. Ya Bang, lanjut ya Bang ya. Bang Abes, Bang Nazar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya kan? Benar kan? Jadi ya itu tadi yang seperti saya bilang gitu. Jadi nyamainnya itu ya dengan buku rekening. Jadi bukan dengan data Dapodik. Iya. Nah, ini tadi tuh itu ya di komentar, Pak, namanya beda dengan Dapodik ya. Betul. Gitu. Yang penting sama dengan buku tabungan. Dengan buku rekening. Ya. Tapi bedanya nggak, ya saya bilang tadi, jangan terlalu jauh. Kalau nama kata di info GTK namanya Nazarudin, terus di buku di rekening Hafiz, ya soal itu mau beda gitu. Udah jauh ya Bang. Udah jauh. Aduh. Oke. Berarti kita fokusnya ke ASN dulu nih Bang ya. Ya, oke, yang ASN dulu. ASN dulu. Ya. Jadi teman-teman ya yang ASN yang memang seperti Pak Timur bilang tadi, karena belum ada rekeningnya di info GTK, maka akan keluar tuh tulisan yang goyang-goyang hubungan dinas pendidikan gitu kan. Betul. Iya, tulisannya memang goyang-goyang gitu ya. Kenapa? Biar kelihatan gitu loh. Karena kan kalau ini kan mencolok gitu ya. Betul. Nah itu ya silakan ke dinas pendidikan bawa buku rekeningnya. Rekening gaji. Ya saya sarankan sih rekening gaji gitu ya. Oke. Terasa itu mungkin yang bahasan untuk rekening ya. Nah, kapan kira-kira kita bisa tutup rekening? Kan gitu banyak pertanyaan nih. Iya. Perbaikan rekening ya itu bisa dilakukan selama dia belum terbit SKTP. Oke. Ya. Selama belum terbit SKTP berarti Oh. masih bisa melakukan perbaikan. Selama itu Oke. ya, atau pas ganti semester nanti. Iya. Ya. Nah, terus juga kapan terakhir update rekening? Kapan Ya. terakhir update rekening? Nah, itu yang banyak nanya juga tuh ya. Betul. Nah, jadi Mas Hafiz, Ya. besok lebaran butuh uang nggak? Butuh Bang. Mau cair nggak? Mau, tapi Kalau proses ya. Hah? Proses ya. Kalau mau cair berarti rekeningnya harus valid. Ya, oke. Iya. Siap, betul. Jadi kalau misalnya Mas Hafiz kasihnya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 April, Iya. kira-kira bisa dipakai lebaran nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan nggak mungkin Nggak itu, bisa, gitu ya. Jadi semakin cepat semakin Baik. baik. Jadi Jadi cepat ikan gabus. makin cepat nggak kebungkus. Oke ya. Terus, kurang lebih ke situ ya. Nah, terus coba kita lihat ke ini deh nih, ke Bang, ada ini Bang, yang Apa nanya tuh? Bang, kalau misalkan gurunya ini menggunakan nomor rekening berbeda dengan gaji, itu kira-kira bermasalah nggak ke depannya? begini. Jadi kan banyak guru nih yang sebenarnya punya rekening gaji ada, rekening Tunjangan tunjangan ada. Nah itu, Ya. itu jika memang menggunakan rekening tunjangannya saja itu bermasalah nggak ke depannya gitu? Jadi gini, Mas Hafiz. Ya. Sebenarnya rekening apapun selama itu bisa koneksi dengan sistem keuangan ya di Kemenkeu untuk proses pembayaran ya, Ya. sebenarnya sih bisa-bisa saja. Oke, tadi. Cuma kan ada cumanya nih. Ya. Kalau rekening selain rekening gaji, Ya. resiko mati rekeningnya, Lebih besar. resiko dorman atau tidak aktif. Beda nih, tidak aktif dengan dorman beda ya. Ya. Resiko dorman, resiko tidak aktif gitu kan, itu besar sekali. Jadi resiko returnya pada saat dibayarkan itu besar gitu, ya kan? Nah,
Tapi kalau rekening gaji, bank itu sudah jamin. Oke. Rekening itu tidak akan mati, Mati, ya. gitu. Kenapa tidak akan mati? Karena gajinya pasti ditransfer tiap Ya, bulan. Dia tidak akan mati, gitu. Tidak akan dorman. Karena dorman itu kan ada batas waktunya. Kalau 3 bulan lebih kalau nggak salah itu dorman. Terus kalau udah nggak ada duitnya sama sekali, Nggak aktif. mati, Iya. gitu kan, gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa selalu disarankan, digaungkan, diteriakin gitu? Pakai rekening gaji. Ya tujuannya untuk itu, Mas. Oke. Ya, biar tidak dorman, tidak nonaktif, Tidak terjadi tidak retur. mati, sehingga tidak terjadi retur. Kalau retur, nah gimana? Susah itu prosesnya nanti gitu ya. Lama ya Bang katanya. Lama. Sebulan kali atau lebih. Selebih. Lebih retur itu kan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kemenkeu retur itu sebulan. Oke. Ya kan setelah sebulan kan uang itu udah pindah tempat. Saya kurang paham itunya, itu nanti tanya aja lah ya. Tapi kalau misalnya masih dalam 1 bulan itu masih proses masih bisa. Tapi kalau ngurusin yang banyak, semakin banyak retur kan yang diurus semakin banyak. Makin banyak, betul. Ya, nanti kan proses Numpuknya di belakang ya. itulah makanya maksud saya itu ya. Jadi jangan sampai terjadi retur. Makanya kami selalu gaungkan gunakan rekening gaji. Gitu ya. Selalu tuh ya. Terus nih ya kita lihat ke ini yang chat nih ya. Iya. Jangan dihabisin, betul, jangan dihabisin. Jangan dihabisin, sisain ya. Jangan sampai rekeningnya mati ya. Untuk BPD Syariah tuh Bang, bisa ya Bang? Oh iya, BPD Syariah. jadi kalau di Aceh kan memang adanya BPD Syariah. Betul. Kan Himbara juga nggak ada kalau nggak salah. Iya, sudah tidak. Iya. Diadakan. Ya, berarti bisa. BSI ya dari Aceh ya bisa. Karena itu merupakan bank nasionalnya ya kalau nggak salah ya. Iya, yang gabungan dulu kan? Himbara. Terus kalau misalnya ada ya juga yang bilang dari BPD Syariah, ya BPD nggak masalah kan Bank Pembangunan Daerah. Iya. Ya mau syariah ataupun bukan, tapi kan dia tetap BPD gitu ya. Betul. Jadi itu memang ada hubungannya dengan pemerintah daerah kan. Tapi kurang tahu ya Pak, yang pasti BPD masih bisa walaupun ini ya. Nah yang agak sulit itu, yang saya bilang agak sulit itu adalah BPR. Oke. Ya, yang BPR itu agak sulit. Bank Prakerja ya. Itu ya. Saya masih belum tidak bisa bilang bisa atau tidak untuk saat ini ya. Karena lihat riset ke depan belum tahu. Tapi yang pasti informasi yang ada ya sampai tadi sebelum live, walau BPR itu masih sulit gitu ya. Itu masih sulit untuk proses pembayarannya ya. Apalagi kalau terjadi retur. Nah, itu lebih sulit lagi di BPR itu. Gitu ya.